Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam semuanya dimanapun Anda berada. Dan kali ini saya Zidni Ima bakal update lagi terkait dengan program hamil. Jadi ini adalah video part 6 ya. Setelah sekian lama nggak upload, kayaknya terakhir upload itu bulan Mei 2020 dan sekarang saya ambil video ini di bulan Februari 2021. Lumayan ya guys, cukup lama. Nah, ini merupakan video kelanjutan. Jadi kemarin itu postingan terakhir saya atau video terakhir saya di part 5 membahas bahwa ovumnya udah mateng gitu ya, tinggal dibuahin aja. Dan ternyata bulan selanjutnya, yakni bulan Juni, bulan Juli, itu saya tetap kontrol di Dr. Naninita, SPOG di Klinik Sarangan Medika di Kota Malang. Tapi emang belum berbuah hasil guys. Jadi emang ovumnya ini udah mateng, udah siap dibuahi gitu ya. Tapi ya namanya belum rezeki saat itu, jadi ya belum jadi janin gitu. Jadi kantung janinnya itu belum muncul. Nah, oleh karena itu ketika saya konsul di bulan Juni dan juga Juli itu, Dokter Naninita kalau nggak salah di bulan Juninya ya, jadi 1 bulan setelah ovumnya itu udah matang kan dicek lagi gitu ya, bahwa oh ini tetap ovumnya juga masih bagus, kondisinya sudah matang, berarti tinggal dari kondisi pihak suami gitu guys yang harus dicek lagi. Sebenarnya kan dari awal suami udah cek sperma ya, dan hasilnya juga nggak ada masalah. Nah tapi karena ini ternyata belum berhasil gitu, makanya sama Dokter Naninita diarahkan untuk periksa lagi ke dokter androlog gitu. Jadi sambil saya tetap untuk menjaga pola makan, pola hidup gitu ya, dengan JSR, kemudian dengan pokoknya banyak hal yang pernah saya bagikan di video-video sebelumnya gitu kan, itu masih tetap jalan. Dan suami juga harus kontrol di dokter androlog begitu. Kemudian akhirnya saya mencarilah dokter androlog, dibuatkan juga surat rujukan gitu ya dari Dokter Naninita seperti apa yang dibutuhkan gitu. Kemudian saya pilih Dokter Edwin, spesialis androlog di Jalan Kedondong di Kota Malang gitu. Saya coba cek di Google, kemudian saya kontak dan ternyata katanya langsung aja udah diarahkan untuk langsung datang ke klinik beliau gitu. Jadi langsung datang ke sana, dilakukanlah pemeriksaan gitu ya, pemeriksaan secara anatomis untuk pihak suami saya gitu. Dan katanya emang nggak ada masalah juga gitu. Jadi ya menurut beliau sih kayak tinggal tunggu waktu aja gitu, sambil diresepkan vitamin untuk laki-laki gitu. Jadi saya konsumsi vitamin, asam folat juga, vitamin E juga, JSR juga, kurma juga, dan lain-lain sebagainya. Saya sebagai bentuk ikhtiar, suami juga konsumsi vitamin dari dokter androlog ini gitu. Nah kemudian bulan selanjutnya bulan Juli ya. Jadi bulan Juli itu kan waktunya saya kontrol lagi ke Dokter Naninita. Kemudian beliau lihat hasil dari kontrol dokter androlog bahwa tidak ada masalah. Ya seperti biasa diresepkan aja vitamin-vitamin sambil dimotivasi gitu untuk kami tetap berusaha dan juga pastinya berdoa kayak gitu, harus positive thinking. Tapi di momen itu kita udah yang nothing tulus aja gitu, berusaha ya tetap berusaha tapi nggak ambis-ambis banget gitu ya seperti di awal-awal, karena emang yang jelas kondisi kita udah sama-sama baik gitu kan, ovumnya udah mateng, spermanya baik, secara anatomis juga nggak ada masalah gitu. Nah kemudian masuklah ke bulan Agustus guys. Nah di bulan Agustus ini kami sekeluarga lagi dapat musibah gitu ya. Orang tua saya, ibu saya gitu dapat COVID-19. Jadi saat itu pandemi emang lagi masih belum new normal banget gitu ya, masih COVID itu masih mengerikan banget gitu guys, nggak kayak sekarang di 2021 kayak orang ya udahlah biasa aja meskipun angkanya masih tinggi. Tapi di bulan Agustus itu
semenakutkan itu gitu ya COVID itu. Dan ibu saya kenanya itu di kantor sepertinya, karena kami sekeluarga, ayah, saya dan suami ketika swab itu alhamdulillah negatif gitu. Sehingga ibu saya harus diisolasi dan juga dirawat inap di Rumah Sakit Saiful Anwar. Kemudian kami sekeluarga, maksudnya selain ibu saya, ayah, saya dan juga suami itu harus isolasi mandiri di rumah karena memang kontak erat dengan ibu saya yang positif. Kalau dulu seperti itu ya, masih harus isolasi mandiri meskipun kita swabnya negatif gitu. Kalau sekarang kayaknya udah, kalau swab negatif ya udah gitu kan. Nah, kalau dulu itu masih tetap harus isolasi mandiri. Jadi kami isolasi mandiri lah di situ. Nah, ketika isolasi mandiri itu melewati masa subur saya gitu ya. Jadi kami benar-benar gak ada aktivitas, diizinkan atau diliburkan gitu ya dari aktivitas perkantoran. Kami di rumah isolasi, kemudian alhamdulillah tetangga-tetangga pada baik guys. Jadi kami makanan pun di cateringkan. Jadi secara gizi itu terpenuhi lah gitu ya, istirahat cukup terpenuhi, kemudian kondisi juga berusaha untuk tetap optimis gitu ya, dan tetap juga mengkonsumsi JSR dan vitamin yang diberikan oleh dokter pada kita. Oleh karena itu pas waktunya haid gitu ya saat itu saya nggak kepikiran apa-apa sih. Kalau waktunya haid mundur 1 hari ya udahlah ya, biasa gitu kan, karena toh sebelumnya saya siklus haidnya bisa sampai 6-8 mingguan sekali gitu. Dan saat kondisi ovum ini udah normal, maka suami saya mikir bahwa oh ini kan berarti udah jadwalnya udah haidnya kelewat 1 hari nih gitu, coba deh test pack gitu. Dan saya emang udah punya stok test pack yang banyak banget ya guys. Jadi di situ cobalah gitu. Tapi ya sekali lagi nothing tulus di bulan Agustus itu. Jadi pagi-pagi baru bangun tidur, sebelum minum apapun langsung test pack gitu ya. Jadi test pack yang baik katanya memang di pagi hari sebelum kita minum, air kencing pertama itu dibuang dulu sedikit, kemudian setelah itu baru langsung kita berikan ke test pack kita gitu. Kemudian hasil test packnya saya lihat kan waktu di kamar mandi itu saya masih pakai test pack yang one mat itu ya guys, yang cuma kayak apa sih, kertas gitu kan, yang paling murah lah ya, test pack paling murah itu. Dan hasilnya saat itu garisnya cuma 1, berarti kan ya negatif. Ya udahlah ya, kan nothing tulus juga gitu. Jadi udah test pack itu langsung pas dari kamar mandi ya udah langsung saya buang gitu. Terus suami nanya gimana hasilnya, terus saya bilang negatif, masih 1 garis gitu kan. Nah, suami saya ini nggak percaya, dan dia tuh punya kebiasaan semua test pack yang kemarin-kemarin negatif yang selama ini pernah saya pakai itu semuanya disimpan. Katanya buat jadi sejarah gitu ya, biar tahu gimana sih dulu perjuangannya. Nah, oleh karena itu yang test pack yang saya buang itu dicari lagi dong sama suami saya. Dia digali-gali gitu di tong sampah. Kemudian dia cek lagi, itu garisnya ada 2. Nah di situ saya mikir oh ini mungkin karena udah kelamaan gitu kan. Biasanya kalau kelamaan katanya memang bisa jadi 2 garis gitu. Terus suami saya kayak enggak, ini pasti positif, dia semangat banget, ini positif gitu. Padahal garis keduanya itu kayak buram-buram gitulah guys gitu. Nah pada saat itu saya nggak excited banget sih, biasa aja, karena nggak mau kecewa juga. Nanti udah merasa bahwa oh ini positif gitu ya, padahal ternyata enggak gitu kan, kesalahan dari test packnya misalnya. Jadi ya biasa aja. Cuma suami saya di situ udah excited banget, pengen banget kita periksa ke dokter untuk memastikan udah ada kantong janinnya atau belum. Tapi kembali lagi kondisi kami masih masih isolasi mandiri saat itu. Jadi isolasi mandiri saat itu kan sekitar 2 minggu gitu ya, jadi kami nggak bisa kemana-mana. Oleh karena itu akhirnya saya konsul online ke Dokter Nainita via WA. Saya fotokan tuh hasil test pack saya, nanti saya sertakan ya di sini. Jadi dia agak nggak kelihatan gitu warna yang garis keduanya, agak blur.
Terus saya tanya, "Dok, kalau misalnya garisnya seperti ini, apakah ini bisa dikatakan hamil?" Kayak gitu kan. Terus dijawab, bisa dicek ulang lusa gitu ya, pagi hari setelah bangun gitu. Oke lah, jadi lusanya saya cek lagi dan ternyata garis yang kedua itu agak mulai lebih jelas gitu ya dibandingkan yang pertama. Dan itu pun juga saya udah menggunakan tespek sensitif yang lebih mahal gitulah ya. Yang yang lebih mahal yang ada tutupnya itu loh. Jadi kayak ya nanti saya sertakan juga di sini ya. Gitu. Nah, akhirnya mulailah di situ kayak ada semangat nih, kayaknya betulan nih gitu. Udah nggak sabar banget pengen periksa untuk menentukan lagi-lagi USG untuk menentukan apa benar nih udah ada kantong janinnya kayak gitu. Kemudian kita tunggulah sampai isolasi mandiri kita selesai. Kemudian isolasi mandiri selesai, kita langsung buat jadwal ke Dokter Anita di klinik Sarangan Medika. Kemudian pas diperiksa ke sana, dan ya alhamdulillah guys, saat diperiksa kantong janinnya udah ada dan usianya udah 5 minggu. Jadi ternyata memang usia dari janin itu dihitung dari mulai haid pertamanya, haid terakhir kalau nggak salah ya. Gitulah pokoknya, saya lupa inget. Jadi udah kehitungnya 5 minggu, padahal kan saya telatnya baru 1 minggu ya. Itu jadi ditambahin 4 minggu, jadi udah 5 minggu dari usia janinnya gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu ya. Di situ kami belum nge-share ke siapa-siapa karena masih masih takut-takut, harap-harap cemas gitu, dan memang kondisi orang tua ibu saya kan masih di rumah sakit. Jadi maunya itu sebagai kejutan gitu, nanti ketika ibu pulang mau disampaikan gitu. Dan akhirnya ketika ibu saya bebas rawat inap, maksudnya sudah bisa isolasi di rumah saja, kita sampaikanlah bahwa alhamdulillah saya sudah isi dan sudah 5 minggu gitu. Akhirnya happy deh semua. Kami juga sampaikan ke mertua saya, ke orang tua dari suami. Semuanya mendoakan semoga baik-baik saja, dan karena ini memang saat itu masih era pandemi, masih awal ya, cukup awal lah ya di momen itu. Jadi benar-benar kayak protektif untuk menjaga diri supaya nggak kena permasalahan-permasalahan, apalagi kan ini masih hamil muda gitu ya, jadi masih ya harus pokoknya benar-benar hati-hati gitu. So setelah itu ya kami menjaga banget sih alhamdulillah kehamilan itu, dan mengungkip juga dari teman-teman, dari keluarga besar gitu ya, dari saudara-saudara jauh, itu kami nggak ngasih info apa-apa dulu. Dan begitu juga buat kalian gitu ya, ya takut aja gitu, naudzubillah ada terjadi apa-apa, padahal kita udah share, udah mengabarkan yang kebahagiaan ini, terus ternyata naudzubillah ada apa-apa. Sehingga saat itu emang kita keep dulu sampai benar-benar kondisinya aman gitu ya. Dan inilah momennya. Ini saat ini saya sudah masuk ke trimester ketiga. Alhamdulillah teman-teman, sudah masuk minggu ke-30 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih muka saya ini sama yang sebelumnya itu jauh beda. Jadi kalau dulu pakai cincin gitu ya, ini udah cincinnya udah nggak cukup lagi, pipi udah melebar guys. Jadi berat saya dulu itu 57 kg sebelum hamil, dan sekarang udah 70 kg. Jadi ada kenaikan 13 kilo. Ya alhamdulillah, pokoknya semuanya usahanya itu alhamdulillahnya berbuah manis gitu ya. Sekarang udah trimester ketiga, udah ya momen-momen menyiapkan lah gitu semuanya. Dan itu yang mungkin mau di-share di video kali ini gitu ya. Jadi alhamdulillah akhirnya semua perjuangan, semua promil yang kami laksanakan dari mulai tahun 2019 itu yang benar-benar promil ya gitu ya, ke dokter
kemudian pijat alternatif juga, konsumsi herbal juga, konsumsi obat-obatan dan vitamin juga. Alhamdulillah semuanya berbuah manis di tahun 2020 dan sekarang masuk ke tahun 2021. Insya Allah akan lahir di bulan April guys, doakan ya. Dan semoga teman-teman yang nonton video saya, video promil dari awal sampai video ini bisa termotivasi juga gitu, untuk semuanya bisa sama-sama mendapatkan momongan gitu ya, sama-sama mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya nanti saya akan share detail mungkin ya terkait kehamilan dari trimester awal sampai trimester akhir ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan yang lagi berjuang tetap semangat. Kita nggak tahu nih ikhtiar mana yang akhirnya membawa jalan kita untuk menuju kehamilan itu. Makanya selagi ada kemampuan gitu ya, ada teman-teman keluarga yang mungkin sering memberikan saran sampai kalian pusing mau ngelakuin yang mana, dan dicoba aja ya, diterima aja gitu. Barangkali itulah yang nanti akan membawa kalian menuju kehamilan yang sudah kalian tunggu-tunggu. Pokoknya itu sedikit cerita tentang akhirnya positif gitu ya dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sedikit mungkin ya, karena ternyata saya nggak nyangka juga dari video saya yang nggak tahu nih siapa yang nonton, tapi ternyata banyak juga beberapa DM yang masuk ke saya dan menanyakan terkait misalnya lokasi dokter saya, tempat promil di mana gitu ya, kemudian apa yang saya lakukan gitu. Jadi pokoknya kalau punya teman-teman nih juga punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar, atau mungkin mau DM saya di Instagram juga bisa di @sydneylubis. Oke, bye-bye. Pokoknya semoga semua usaha kita bisa berbuah manis.